Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fitsa Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori Schumpeter dan teori Keynes. Nah, di sini mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan oleh dosen Profesor Dr. Syamsul Amar BMS. Nah, yang pertama kita akan membahas materi mengenai teori Schumpeter yang mempunyai nama panjang Joseph Alois Schumpeter. Makna pembangunan ekonomi yang mengasumsikan perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan yang mantap. Dengan keseimbangan itu terkandung keseimbangan persaingan yang sempurna. Tidak ada laba, suku bunga, tabungan, investasi, dan pengangguran terpaksa. Menurut Schumpeter, keseimbangan itu disebut dengan arus siklus yang berulang secara bersamaan dari tahun ke tahun. Arus siklus adalah aliran hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir terus-menerus, mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam pendapatan untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan. Pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada saluran-saluran siklus tersebut. Gangguan terhadap keseimbangan yang mengubah keadaan keseimbangan yang ada pada sebelumnya. Nah, inovasi terdiri dari yang pertama, pengenalan produk baru, pengenalan metode produksi baru, pembentukan pasar baru, penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah maupun barang seni manufaktur. Yang selanjutnya, pembentukan organisasi baru pada setiap individu. Menurut Schumpeter, pengenalan produk baru dan kenaikan barang terus-menerus membawa kepada arah pembangunan. Peranan inovator. Schumpeter memberikan peranan kepada pengusaha dan tidak menyediakan dana tetapi hanya mengatur keuangannya. Pengusaha didorong oleh yang pertama, keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta, keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, kesenangan untuk membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang. Untuk menjalankan fungsi ekonomi, pengusaha memerlukan yang pertama, adanya pengetahuan teknologi dalam rangka memproduksi barang-barang baru, kemampuan mengatur faktor-faktor produksi dalam bentuk modal, pinjaman. Pemutusan arus sirkuler melalui inovasi dalam mewujudkan produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Para pengusaha yang melakukan inovasi dipercayai oleh pengusaha kredit bank. Investasi mengandung risiko, mereka tidak membayar bunga atau pinjaman tersebut. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi yang berkesinambungan menghasilkan kenaikan dalam output keseluruhan dan output per kapita. Secara historis, dalil hasil menurun tidak berlaku pada kemajuan teknologi. Selama kemajuan berlangsung, laba akan positif. Karenanya sumber dana yang dapat diinvestasikan tidak pernah kering. Karena itu tidak ada pagu pendapatan per kapita di masyarakat kapitalis. Proses pembayaran kapitalis memperlemah lembaga dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidupnya. Proses berakhirnya kapitalisme, sikap rasional, skeptis, ingin tahu, meresap ke seluruh masyarakat kapitalis. Akibatnya muncul 4 tekanan awal kematian kapitalis. Yang pertama, kemerosotan fungsi kewirausahaan, kehancuran keluarga borjuis, dan kerusakan kerangka masyarakat kapitalis. Pada tahap awal kapitalisme, daya penggerak berasal dari pengusaha yang berani berinovasi, eksperimen, dan ekspansi, tetapi saat inovasi menjadi rutin. Kehancuran keluarga borjuis, orang tua mengambil sikap rasional terhadap anak-anaknya. Hidup keluarga tradisional menjadi lemah, keinginan mendirikan kerajaan swasta tidak ada, mengakumulasikan kesejahteraan hilang, bersamaan hilangnya aspek masyarakat kapitalis. Schumpeter berpendapat, pengusaha cenderung merusak lembaga kapitalis. Dalam perusahaan besar, pemiliknya adalah pemegang saham kecil dan besar yang dibuat menjadi samar dan tidak berfungsi oleh manajer profesional yang digaji. Selanjutnya, kritik terhadap teori Schumpeter. Yang pertama, keseluruhan teori ini didasarkan pada inovator yang dianggap pribadi dan ideal. Pada masa abad ke-18 dan 19, inovasi dilakukan oleh pengusaha dan penemu. Inovasi dianggap kebiasaan sehari-hari industri dan tidak memerlukan inovator semata-mata. Pembangunan ekonomi akibat dari proses siklis. Norsen mengemukakan pembangunan ekonomi berkaitan dengan perubahan yang berkesinambungan. Perubahan siklis akibat inovasi juga tidak benar. Kenyataannya, fluktuasi siklis bisa karena sebab-sebab psikologis, natural, dan finansial.
Inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Pembangunan tidak hanya bergantung pada inovasi tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Terlalu banyaknya menekankan pentingnya kredit bank. Memang penting pada jangka pendek, risiko perubahan mendapatkan fasilitas kredit bank. Jangka panjangnya, butuhnya modal semakin besar dan kredit bank tidak memadai lagi. Dan terakhir, proses peralihan dari kapitalis bersosialis tidak benar. Dia menyatakan secara naif, kerangka masyarakat kapitalis berubah dengan adanya perubahan fungsi perusahaan. Analisis kompetitor pada negara terbelakang. Perbedaan tekanan ekonomi sosial, negara terbelakang sosial ekonomi berada dan tidak ada prasyarat pembangunan dalam bentuk overhead ekonomi dan sosial. Kurangnya kewirausahaan, rendahnya laba, dan teknologi tidak mendorong investasi yang sifatnya inovasi. Kurangnya tenaga, angkutan, dan lainnya bertindak sebagai penghambat wira swasta. Tidak dapat dikembangkan pada negara sosialis. Contohnya, jaminan sosial dan pajak yang tinggi bertentangan dengan pembangunan golongan pengusaha dan cenderung mengurangi laba. Tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran di negara terbelakang. Pemerintah adalah pengusaha yang paling besar. Yang dibutuhkan perubahan lembaga bukan inovasi. Memulai pembangunan yang diperlukan bukan hanya inovasi tetapi kombinasi dan struktur organisasi, praktik keterampilan, sifat dan faktor lainnya. Asimilasi inovasi pembangunan negara terbelakang didasarkan tidak hanya inovasi tetapi asimilasi atas inovasi. Pengusaha tidak mengadakan inovasi melainkan inovasi negara maju yang diambilnya. Mengalihkan konsumsi. Proses kompetitor bersosial produksi sementara pembangunan berorientasi konsumsi. Adanya kecenderungan menuju kesejahteraan, permintaan dan konsumsi menaikkan peranan penting. Mengabaikan tabungan, mengurangi aktif anggaran belanja defisit, tabungan anggaran belanja dan kredit umum dan langkah fiskal dalam pembangunan. Selanjutnya, teori Keynes. Semakin besar pendapatan nasional, makin besar pula volume pekerjaan dihasilkan. Volume pekerja tergantung permintaan efektif yang menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik pada saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari investasi tidak terpenuhi, maka permintaan agregat turun lebih rendah dari harga penawaran agregat. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dari modal merupakan hasil diharapkan pada aktifan modal baru. Jika laba naik, pengusaha berinvestasi akan besar. Investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal dan penurunan suku bunga. Naiknya investasi menyebabkan naiknya pendapatan, sehingga muncul permintaan yang lebih banyak atas barang. Pada giliran kenaikan pendapatan dan pekerjaan, kenaikan investasi menyebabkan kenaikan pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. Tabungan ini Keynes sebut dengan multiplier K, memperlihatkan tabungan hubungan yang tepat berkat adanya kecenderungan berkonsumsi. Bila investasi naik, pendapatan naik, yang besarnya K kali kenaikan investasi tersebut. Keynes mengemukakan syarat kemajuan ekonomi. Yang pertama, kemajuan mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan mempercayai ilmu pengetahuan, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Keynes menganggap kapitalisme sebagai mekanisme yang mempunyai kekayaan dan daya adaptasi yang benar dalam bentuk diri sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalis berdasarkan overproduksi umum, konsumsi rendah, dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. Karena asumsi jadi dasar teori multiplier tidak berlaku di negara belakang, maka diasumsikan menurut kondisi yang ada di India. Yang pertama, pengangguran terpaksa di negara terbelakang yang penduduk padat, terdapat pengangguran tersembunyi, kenaikan investasi, dan tidak memberikan efek karena buruh bersedia menerima pekerjaan dengan upah yang ada. Selanjutnya, kurva penawaran output tidak elastis. Sifat industri barang konsumsi adalah sedemikian rupa sehingga tidak mampu mengembangkan output atau pekerjaan. Kurva penawaran output miring ke belakang sehingga kenaikan output tidak menyebabkan kenaikan volume output. Jadi kesimpulan yang jelas, prinsip multiplier tidak berlaku di negara terbelakang seperti India, terutama karena yang pertama, pengangguran terpaksa tipe Keynes tidak didapati, penawaran output pertanian dan
pertanian bersifat inelastis karena adanya faktor penentu pada ekonomi seperti itu. Profesor Dasgupta menyarankan penerapan kebijakan Keynes menjadi investasi negara untuk mencapai standar kehidupan yang lebih tinggi untuk memberikan kesempatan kerja yang meningkat di negara terbelakang. Tetapi dalam hal tabungan negara dan arus modal asing tidak cukup. Ia mendukung penerapan keuangan defisit asal disertai sistem pengendalian harga dan penyaluran modal pada tahap peralihannya. Baiklah teman-teman, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.